Kita lagi gak ngomongin Jaklingko, e-money, kartu kredit, atau debit. Tapi kita lagi ngomongin komputer seukuran kartu-kartu tersebut. Ya, gak salah dengar, komputer. Bentuknya ramping, seksi, dan ringan. Cuma 46 gram. Walaupun kecil tapi powerful. Bisa digunakan untuk peruan sehari-hari. Pemakaian listriknya pun kecil, cuma sekitar 3,4 sampai 7,6 watt. Harganya murah banget, tergantung dari RAM-nya. Yang saya pakai ini adalah varian RAM 1GB. Inti dari Raspberry Pi 4 ini adalah SoC Broadcom BCM2711B0 quad-core A7264-bit dengan frekuensi 1,5 GHz, di mana performancenya 3 kali lebih baik dari versi sebelumnya. GPU yang digunakan juga lebih baik, yaitu Broadcom Video Core 6. RAM-nya sudah jenis LPDDR4 SDRAM. Sudah ada Wi-Fi 2,4 dan 5 GHz dengan standar 802.11 BGN-AC dan juga sudah support Bluetooth 5.0. Di sini ada sebuah port USB-C untuk port power, dua buah port micro HDMI, yang keduanya sudah support display 4K, dan juga ada jack audio 3,5 mm. Di sini juga terdapat port CSI atau kamera serial interface yang dapat disambungkan ke kamera. Di sisi kanan terdapat 4 port USB yang terdiri dari 2 port USB 2.0 yang berwarna hitam dan 2 port USB 3.0 yang berwarna biru. Sebuah port Ethernet yang sudah support PoE atau Power over Ethernet. Di bagian bawah terdapat sebuah slot micro SD card yang dapat diisi dengan OS Raspbian. Yang terbaru adalah Raspbian Buster. Disarankan menggunakan micro SD card kelas 10 dengan kapasitas 32GB. Harganya cuma sekitar 50 ribuan aja. Di samping kiri terdapat sebuah port DSI atau Display Serial Interface. Yang membuat Raspberry Pi berbeda dengan komputer atau laptop lainnya adalah kehadiran 40 pin GPIO header. Pin ini dapat diprogram dan dikendalikan dengan bahasa pemrograman. Contohnya menggunakan Python. Ya, setelah berkenalan, langsung aja kita rakit Raspberry Pi ini. Pertama, monitor. Ini saya pakai adalah LG ukuran 16 inch. Keyboard dan mouse. Speaker. Micro HDMI itu VGA. Tergantung dari monitor yang kita gunain. Kalau misalkan udah support HDMI, udah beli micro HDMI itu HDMI. Adapter. Ini saya pakai 5 volt 3 ampere. Micro USB to USB-C, karena adapter pakai ini pakai micro USB, jadi butuh adapter lagi buat ke USB-C-nya ke Raspberry Pi. Micro SD ini cocok pakai 16 atau 32GB. Lebih baik menggunakan yang sudah kelas 10. Raspberry Pi 4. Nah, ini bentuknya sebesar kartu kredit. Harganya cuma $35 aja. Yang terakhir, kita butuh sebuah laptop atau PC untuk menulis image Raspbian ke micro SD. Kita ke raspberrypi.org, masuk ke menu download, pilih Raspbian, pilih yang pertama yaitu Raspbian Buster with Desktop and Recommended Software. Pastikan yang kita download adalah versi terbaru. Kita download file torrentnya.
sudah selesai, lalu kita download image burner, yaitu menggunakan Etcher. Ini untuk mengcopy FBN tadi ke dalam micro SD agar dapat dibuat di Raspberry Pi 4. Etcher ini dapat dijalankan di Linux, Windows, dan juga macOS. Pastikan yang kita download adalah yang sesuai dengan OS yang akan kita gunakan. Di sini contohnya saya menggunakan Windows versi 64 bit. Nah, ini telah selesai. Lalu masukkan SD card ke dalam laptop. Lalu kita install atau kita jalankan Etcher tersebut. Kita pilih file Raspbian tadi, setelah kita download, dan pilih no fresh. Tunggu sampai selesai. Kita selesai. Kita buka. Selanjutnya kita akan setup Raspberry Pi. Micro SD yang telah kita burn, kita akan masukkan ke pin SD card dari Raspberry Pi. Letaknya di belakang boardnya. Kita masukkan saja di sini. Kita masukkan adapter micro HDMI to HDMI. Kita masukkan keyboard. Kita masukkan mouse. Kita masukkan power supply dari speaker. Ini saya gunakan power supply-nya USB. Memasang monitor. Pasang power supply. Sambung micro USB power supply ini ke Raspberry Pi dengan menggunakan adapter micro USB to USB-C. Sambung ke port USB-C dari Raspberry Pi seperti ini. Sambung speaker ke adapter. Pasang power supply.
sambung micro USB power supply ini ke Raspberry Pi dengan menggunakan adapter micro USB itu USB-C. Sambung ke port USB-C dari Raspberry Pi seperti ini. Sambung speaker ke adapter. Sambung monitor ke listrik. Lalu power supply juga ke listrik. Sudah menyala. Tunggu beberapa saat. Ada Raspberry Pi pun sudah bisa digunakan. Pertama kali kita akan mengatur negara, pilih bahasa Inggris dan keyboard QS. Username dan password sifatnya opsional, jadi untuk sekarang di skip aja dulu. Network juga mungkin skip dulu. Edit software di skip dulu, lalu pilih restart. Ini utama Raspberry Pi ada programming, education, kemudian office, internet, sound and video, grafik, games, aksesoris, bantuan, dan preference. Kita coba tes untuk menjalankan YouTube. Contoh ini video Lost Stars. Ya, gambarnya sangat baik.
Coba web. Coba akses menu Raspberry Pi. Matikan trans shutdown dan pilih menu shutdown. Oke, terima kasih. Kalau Anda masih belum puas dengan perangkat yang Anda miliki, Anda bisa mengupgrade beberapa perangkat seperti menggunakan keyboard dan mouse wireless, speaker wireless seperti ini. Kalau Anda masih merasa kurang juga, Anda dapat menggunakan dua monitor sekaligus kayak gini nih.